langsung pesawat itu anjlok, shoot, bener-bener badan tuh kebanting gini. Pulang Jakarta, akhirnya kita teriak, pulang Jakarta aja, pulang Jakarta aja. Halo semuanya, saya Arifdian Saputra dari Santai TV. Sebelumnya kita mengucapkan bela sungkawa ya untuk para korban dari pesawat Sriwijaya SJ182. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan karena udah mendapatkan sebuah musibah seperti ini. Dan di sini saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya, dan ini benar-benar pengalaman saya bahwa saya pernah akan jatuh dari maksud saya pesawat yang saya tumpangi waktu itu mau jatuh ya. Jadi awal mula cerita itu saya kan bekerja di sebuah kapal pesiar di luar negeri. Otomatis dong saya kalau berangkat ataupun pulang itu menggunakan sebuah pesawat ya selama 10 bulan, dan aku pulang pasti udah rindu banget lah ya sama keluarga. Akhirnya aku dari Vietnam terbang ke Indonesia. Nah, aku ngubungin temanku yang dia tuh pramugari di salah satu maskapai di Indonesia. Saya minta tolong carikan sebuah tiket, kataku. Aku ingin pulang ke Lampung. Dapatlah tiket itu, dapat sekitaran pukul setengah enam itu udah terbang ya dari Bandara Soekarno-Hatta ke Lampung. Akhirnya aku ngubungin dan aku dapat tiketnya. Ya kita sempat ketemu dulu di bandara, kita makan-makan lah sama temanku dari Madura. Ya dia pisah pulangnya. Dia waktu itu pukul 4 atau pukul berapa dia cabut ke Surabaya kan, terus arah Madura. Nah aku pukul setengah 6. Setelah itu singkat cerita aku langsung pamit lah sama temanku itu tadi, bahwa aku mau check in, mau masuk. Akhirnya aku masuk dan setengah 6 itu pesawat siap take off ya, siap berangkat, siap terbang. Nah waktu itu berangkat setengah 6, terbang dari Jakarta ke Lampung. Waktu itu posisi dari Jakarta itu masih bagus ininya, cuacanya. Tiba-tiba mau sampai Lampung kan, dari Jakarta ke Lampung itu sekitaran, kalau terbangnya sekitaran 20 menit ya. Cuman sama take off sama landingnya juga tuh mungkin 30 menitan lebih lah. Nah itu nggak nyampe kan. Ini kenapa, kataku. Dari jendela itu kan kelihatan dibuka. Aku dapat pinggir waktu itu, dibuka. Kok udah ada cahaya-cahaya gitu loh. Oh ini udah deket sama Bandara Raden Intan, kataku kan. Alhamdulillah. Tapi posisi waktu itu pesawat terbang itu udah gini. Udah goyang sana goyang sini, udah getarannya udah nggak enak. Aku cuman berpikiran positif aja sambil berdoa. Tapi kok lama-lama tak liatin, kok kayaknya ini bukan lampu deh, kataku. Taunya tak perhatiin bener tuh kayak kilatan gitu loh di awan yang hitam. Itu ternyata udah banyak kilatan tuh, dar gitu, walaupun nggak kedengeran sih dari, tapi kan positif udah ngeri lah di dalam itu. Jadi udah gini terus, satu kali percobaan mau turun nggak bisa. Setelah itu 2 kali percobaan mesinnya udah ngeden tuh, bunyinya tuh di dalam tuh udah kedengeran. Akhirnya emak-emak itu udah pada istighfar, udah pada bilang Allahu Akbar, anak-anak kecil udah pada nangis. Akhirnya masih muter-muter terus itu di sekitaran Lampung. Nah percobaan yang ketiga ini yang bikin sakit gitu loh, yang bikin dalam hati tuh nangis. Aku cuman waktu itu ngomong dalam hatiku, ya Allah, kataku, aku pergi selama 10 bulan, kataku, aku nggak pernah ketemu keluargaku. Wah merinding. Nah kalau masih nyeritain tuh merinding, aku masih keinget bener. Jadi masa iya sih mau pulang dengan keadaan pesawat bakalan jatuh seperti ini gitu. Yang ketiga kali tuh percobaan turun, langsung pesawat itu anjlok, shoot, bener-bener badan tuh kebanting gini, kayak turun gitu. Langsung semua pada teriak Allahu Akbar. Aku udah cuman diam gini sama istighfar aja sambil megangin
ini loh, apa namanya, kursi itu udah saking takutnya aku. Aduh ya Allah, udah pokoknya udah di situ udah aku berdoa terus. Setelah itu akhirnya udah pada otaknya buyar lah, intinya pada gupek masing-masing. Kita kompak para passenger ini ya. Ini minta pulang Jakarta. Akhirnya kita teriak, pulang Jakarta aja, pulang Jakarta aja. Bayangin aja dari jam setengah 6 kita muter-muter sampai sekitaran jam 10 itu. Nah pulang akhirnya kita pulang ke mana? Ke Jakarta dulu. Dan kita selamat sampai Jakarta lagi. Aku ngubungin orang rumah, aku nggak bisa turun. Iya, ini dapat informasi dari bandara juga, katanya pesawatnya nggak bisa turun. Dan ada informasi di daerah sana, di daerah metro itu ada pesawat kelihatan udah pendek banget itu. Ya ternyata pesawat itu tadi. Jadi di bandara di Raden Intan itu udah orang tuaku sama orang tua yang lain yang pada mau jemput itu udah pada nangis di sana. Akhirnya temanku ini tahu kabar seperti itu, dia nangis, nelpon aku minta maaf, nelpon bapakku juga minta maaf, bahkan mau diganti tiketnya sama dia. Teman aku bilang nggak apa-apa. Terus dari pihak maskapai itu, dan aku nggak mau nyebutin ya karena aku nggak mau ngejatuhin sebuah perusahaan, jadi ini cuman menceritakan apa yang pernah aku alamin aja. Jadi dari pihak maskapai ini nawarin kalau mau terbang lagi ya mau naik pesawat ini lagi gitu intinya. Cuman kalau nggak mau silahkan ke counter sebelah itu, bakalan diganti uang tiketnya. Dan di situ kita dikasih makan dulu sama pihak maskapainya, karena tahu kan udah terlalu lama muter di mana namanya tuh, di langit itu. Posisi muter tuh bukan pesawat yang anteng gitu, bukan, cuman udah gini-gini, udah kayak mau jatuh dah. Pokoknya tuh udah kayak dihoyak-hoyak, udah geter dah di dalam pesawat itu ya. Akhirnya aku ngikut lagi terbang ke Lampung pakai pesawat itu, dan alhamdulillah setelah itu nggak ada masalah sampai Lampung. Jadi terhitung aku tuh berangkat mulai take off itu dari Bandara Soekarno-Hatta itu setengah 6. Berhubung ada trouble tadi, akhirnya aku nyampe di Bandara Raden Intan Lampung itu sekitaran jam setengah 12 malam. Ya mungkin itu aja cerita yang ingin aku ceritain, pengalamanku yang berasa nyawanya udah mau putus di atas langit gara-gara itu tadi lah, cuacanya buruk banget, emang sumpah buruk banget itu. Cuman ya kita pasrahin aja sama yang di atas. Kita tetap berdoa, setiap mau berangkat kemanapun kita harus berdoa agar supaya selamat sampai tujuan dan gak ada halangan di jalan. Oke, terima kasih udah mau dengerin ceritaku. Semoga semua yang ada di perjalanan dan semua yang ingin pergi ke manapun itu selamat sampai tujuannya, amin. Dan tak lupa kita memberikan doa buat para sahabat-sahabat kita, para saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Sriwijaya Air. Mari kita sisipkan sedikit waktu saat kita bacakan Al-Fatihah. Oke. Oke, terima kasih buat semuanya udah dengerin ceritaku. Jangan pernah bosen di channelku ini, dan sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.